Polisi menangkap 3 tersangka pengeroyokan dan pembacokan di Ketapang Laok, Sampang, Madura. Usai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan 8 saksi, polisi mendapati motif aksi pengeroyokan dan pembacokan tersebut. Direskrimum Polda Jawa Timur mengatakan, motif pengeroyokan dan pembacokan itu karena ketersinggungan dan termakan kabar hoaks kelompok orang yang menyikapi kedatangan mendadak satu di antara calon Bupati Sampang, Haji Slamet Junaidi, di salah satu padepokan setempat milik Kyai Mu'alif. Pembacokan terjadi karena 3 tersangka bersama kelompoknya menerima isu hoaks jika satu di antara tokoh masyarakat bernama Kyai Hamduddin yang tersinggung atas kedatangan salah satu calon Bupati Sampang, Haji Slamet Junaidi, mendapat pemukulan dari kelompok korban. Padahal tidak. Hingga akhirnya terjadi pengeroyokan dan pembacokan terhadap korban. Dari pengungkapan kasus itu, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 3 bilah celurit milik tersangka untuk membacok korban dan sejumlah pakaian milik korban dan para tersangka. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks menjelang pilkada serentak, untuk menjaga kondusivitas dan keamanan saat pilkada serentak berlangsung pada 27 November mendatang. Sebelumnya, aksi pengeroyokan dan pembacokan terjadi di Ketapang Laok pada 17 November lalu. Kejadian itu menewaskan 1 orang berinisial J. Kejadian ini motifnya rekan-rekan kami sampaikan disebabkan dengan adanya kedatangan secara mendadak Haji Junaidi ke Padepokan Baku Salam dalam rangka sowan kepada pemilik Padepokan, yaitu Kyai Mu'alif. Selanjutnya Kyai Mu'alif ini meminta Asrofi untuk mengumpulkan jemaah zikir untuk menyambut kedatangannya. Kedatangan mendadak tersebut diketahui oleh tokoh lainnya, antara lain Kyai Hamduddin, saat rombongan lewat di depan rumahnya menuju Padepokan Kyai Mu'alif, di mana Kyai Mu'alif ini sebenarnya adalah menantu keponakan dari Haji Hamduddin. Ya. Dengan adanya kedatangan tersebut menimbulkan ketidaksenangan Kyai Hamduddin kepada Kyai Mu'alif sebagai mantu keponakan, karena Kyai Hamduddin merasa lebih tua kok tidak izin atas kedatangan rombongan dari Haji Junaidi ke Padepokan Kyai Mu'alif. Kemudian dilakukanlah blokade, namun blokade jalan ini kemudian dibersihkan oleh Kyai Mu'alif, Saudara Jimmy Sugito, almarhum korban, Muadi dan Mat Yasin, serta Abu Salam. Nah, pada saat pembersihan inilah terjadi cekcok pertama. Namun Pak Kyai Hamduddin tetap menolak dan menyuruh agar rombongan keluar lewat jalur lain. Nah, kemudian pada cekcok tersebut memang sempat terlontar ini dari saudara Muadi menyampaikan kepada massa penghadang kata-kata mon acaro g degi ya, gitu bahasa Indonesianya kalau tidak salah, kalau mau carok nanti saja. Nah, kemudian rombongan Pak Junaidi meninggalkan lokasi karena melihat ada rombongan massa bergerak dari rumah Hamduddin. Sesaat setelah meninggalkan tempat, rasa ketersinggungan dari Kyai Hamduddin ini kembali disampaikan, terutama kepada
Asrofi yang pada saat itu mengumpulkan jemaah zikirnya, itu terjadi percekcokan antara lain, kurang ajar, di sini kamu cuma pendatang kok mendatangkan orang. Terus dijawab oleh Asrofi, kurang ajarnya seperti apa? Wong di sini cuma mampir, salahnya di mana? Masa mau ditolak, kan tidak enak. Dan selanjutnya dijawab oleh Yai Hamdudin, diam kamu, nanti tak tempelin kamu. Dijawab lagi oleh Asrofi, coba kalau berani tempelin. Nah, terjadinya kecekcokan ini, kemudian Asrofi diamankan oleh korban ini, Jimmy Sugito putra almarhum. Nah, sehingga pada saat sudah diamankan masuk ke Padepokan, kelompok yang terpisah dari Haji Yai Hamdudin, ya termasuk 3 tersangka ini datang dan menduga di situ ada isu bahwa Yai Hamdudin dipukuli. Nah, itulah penyebab terjadinya akhirnya Jimmy ini disangka melakukan pemukulan terhadap Haji Hamdudin. Selanjutnya terjadilah pengeroyokan kepada Jimmy Sugito almarhum, terjadi pembacokan yang berakibat pada waktu itu di TKP belum meninggal, namun setelah dibawa ke rumah sakit, almarhum atau yang bersangkutan meninggal dunia. Delik persangkaan terhadap 3 orang ini adalah 170 ayat 2 ketiga huruf E KUHP dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun. Hasil pendidikan yang sudah kami lakukan. Terima kasih.